Halo teman-teman, selamat datang di Chemistry Ispanindo. Hari ini kita akan mempelajari apa saja hukum-hukum dasar kimia. Penasaran? Yuk kita simak selengkapnya. Hukum-hukum dasar kimia ini dikembangkan oleh beberapa tokoh yang akan dijelaskan secara lebih rinci. Sebelum itu, kalian harus tahu terlebih dahulu pengertian dari hukum-hukum dasar kimia. Hukum-hukum dasar kimia merupakan rumusan atau pernyataan singkat yang diperoleh dari hasil eksperimen oleh para ilmuwan yang sudah teruji kebenarannya. Hukum-hukum dasar kimia dan salah satunya adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Pada akhir abad ke-18, reaksi pembakaran telah dipelajari dengan baik. Oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan hidrogen telah diketahui. Antoine Lavoisier, ahli kimia Perancis, berhasil menjelaskan hakikat dari reaksi pembakaran. Ia juga mempelajari berbagai reaksi. Penelitian Lavoisier juga menunjukkan bahwa reaksi pembakaran dan pernafasan membutuhkan oksigen. Pada abad ke-18, ilmu kimia modern telah muncul dan menggunakan neraca atau timbangan analis untuk mengukur massa zat. Lavoisier adalah salah satu ahli kimia yang menggunakan neraca analis. Ia menunjukkan bahwa ketika gas hidrogen dibakar dengan gas oksigen, dalam bejana tertutup dihasilkan air yang massanya sama dengan penjumlahan massa gas hidrogen dan massa gas oksigen. Setelah menimbang dengan cermat massa reaktan dan hasil reaksi, ia menyimpulkan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Berdasarkan hal tersebut, ia mengajukan gagasan bahwa massa suatu zat tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Pernahkah kamu mencoba memasak nasi? Takaran beras dan air yang kamu butuhkan untuk mendapatkan nasi yang baik adalah 1:2 atau 1 cangkir beras dan 2 cangkir air. Bagaimana jika kamu menambahkan lebih banyak air dari takaran tersebut? Tekstur nasi kamu akan menjadi lebih lunak atau yang biasa kita sebut sebagai tekstur bubur. Oleh karena itu, untuk mendapatkan nasi yang bagus, takaran perbandingan bahan-bahannya harus tetap atau sama. Hal ini sesuai dengan hukum perbandingan tetap Raus yang menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Contoh lainnya yaitu pada peracikan obat, pembuatan kue, dan pembuatan semen. Contoh Hukum Gay-Lussac. Hukum-hukum yang membahas tentang gas ideal, salah satunya adalah hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menyatakan, jika volume gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Untuk lebih jelasnya perhatikan simulasi berikut. Tutup bejana dibuat terkunci agar dapat mempertahankan volumenya. Hubungan antara suhu dan tekanan gas pada volume konstan dapat dilihat pada grafik. Saat suhu gas dinaikkan, tekanan gas juga ikut naik. Saat suhu gas diturunkan, tekanan gas juga ikut turun. Hal ini sesuai dengan pernyataan hukum Gay-Lussac yang menyatakan, jika volume gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Secara matematis, hukum Gay-Lussac dapat ditulis sebagai berikut. Hukum dasar kimia yang ketiga adalah hukum Dalton atau hukum kelipatan berganda. Hukum ini dikemukakan oleh John Dalton, yaitu seorang ahli kimiawan asal Inggris pada tahun 1803. Hukum kelipatan berganda ini berkaitan dengan pasangan unsur yang dapat membentuk lebih dari satu jenis senyawa. Contohnya, pada pasangan karbon dengan oksigen yang dapat membentuk dua jenis senyawa, antara lain senyawa karbon monoksida dan senyawa karbon dioksida. Hukum Dalton berbunyi, jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa adalah sama, maka perbandingan massa unsur yang satu lagi dalam kedua senyawa merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contoh penerapan hukum Dalton yaitu ketika timbal dan oksigen membentuk tiga senyawa yang berbeda, yaitu
timbal 4 oksida, timbal 2 oksida, dan timbal 3 oksida. Bila massa timbal dalam ketiga senyawa Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk membuktikan hukum kekekalan massa. Di sini alat-alat yang dibutuhkan adalah Erlenmeyer, corong kaca, larutan cuka dapur, soda kue, galon, dan spatula, juga neraca. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita timbang Erlenmeyer, kemudian kita tambahkan cuka ke dalam Erlenmeyer. Oke, diperoleh massa cuka dan Erlenmeyernya yaitu 263,81. Langkah berikutnya ke dalam balon. Oke, cukup. Lalu kita timbang. Oke. Diperolehlah massa soda kue yaitu 13,76 gram. Langkah selanjutnya kita reaksikan antara cuka dan soda kue. Sebelum kita mereaksikan, kita timbang dulu massa total sebelum kita reaksikan. Kita gabung dulu ini. Kemudian kita timbang. Oke. Diperolehlah massa dari keduanya yaitu 277,55 gram. Langkah selanjutnya kita reaksikan antara soda kue dan cuka. Kita amati apa yang terjadi.
beri label A dan B, yang kedua ada plastisin atau malam, yang ketiga ada sumbo atau pewarna makanan, yang keempat ada penggaris untuk mengukur selang plastik, yang kelima ada selang plastik. Ini selang plastik yang sudah saya potong dan ukurannya satunya 20 cm dan tutup botol yang sudah saya lubangi. Lalu kita masukkan sumbo atau pewarna makanan ke botol label A. Setelah itu kita tutup. Lalu kita tutup botol seperti ini yang sudah kita beri selang plastik. Setelah itu kita beri plastisin di bagian sini supaya tidak ada celah. Seperti ini. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang terjadi pada botol tersebut? Jika saya meletakkan botol A lebih tinggi dari botol B, air dari botol A keluar melalui salah satu selang karena selang yang satunya hanya berisi udara. Pertanyaan yang kedua, kapan aliran air akan berhenti? Aliran air akan berhenti jika volume air kembali seperti semula. Botol label A yang berisi air 600 ml dan botol label B yang berisi air 300 ml. Jika air pada botol label A keluar melalui selang menuju air pada label botol B, volume akan tetap sama. Maka dari itu aliran air akan berhenti. Pertanyaan yang ketiga, mengapa aliran air akan berhenti? Karena botol label A dan botol label B memiliki tekanan yang sama, maka dari itu aliran air berhenti. Yang ditaruh di atas piring berisi air pewarna dan akan ditutup dengan gelas. Alat-alat yang diperlukan yaitu ada piring, gelas, lilin, pewarna, dan juga korek. Jangan lupa untuk menyiapkan air di atas piring dan kemudian masukkan pewarna. Potong lilin menjadi 2. Kemudian langkah selanjutnya kita taruh lilin di atas piring yang sudah berisi air pewarna. Kemudian nyalakan lilin menggunakan korek. Langkah selanjutnya kita tutup lilin menggunakan gelas. Coba kita perhatikan apa yang terjadi saat lilinnya mati. Ini adalah kondisi saat setelah kita diamkan beberapa menit. Mengapa hal ini bisa terjadi? Lilin semakin lama semakin redup karena dalam proses pembakaran dibutuhkan oksigen. Namun, dalam ruangan tertutup, oksigen yang dibutuhkan terbatas. Sehingga, beberapa saat setelah lilin ditutup dengan gelas, api pada lilin semakin lama semakin redup hingga akhirnya mati karena kadar oksigen yang diperlukan untuk proses pembakaran tidak mencukupi. Molekul oksigen yang hilang karena proses pembakaran menyebabkan tekanan udara di dalam gelas lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di luar gelas. Tekanan udara mengalir dari luar ke dalam. Karena tekanan udara di luar lebih besar daripada di dalam gelas, maka hal tersebut mengakibatkan air yang ada di sekitar gelas tersebut tersedot masuk ke dalam gelas dan air di dalam gelas cenderung naik melebihi tinggi daripada air yang ada di luar gelas.
Hubungan percobaan ini dengan penerapan hukum Gay-Lussac. Hal ini sesuai dengan hukum Gay-Lussac bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Perbandingan volume sesuai dengan gas perbandingan koefisien unsur atau senyawa pada persamaan reaksi setara. Jadi, pada saat volume gas habis di dalam gelas, maka tekanan juga akan semakin kecil. Selanjutnya, tekanan mengalir dari luar ke dalam karena tekanan di luar lebih besar, sehingga menyebabkan air yang ada di sekitar